Bitcoin kembali ke reject di level area resisten pertama, yaitu 23.842 ribu dolar. Level ini merupakan level yang saya mention di video sebelumnya. Kalau kamu belum nonton, linknya ada di sebelah sini. Dan ini merupakan update dari video tersebut. Apalagi hari ini adalah tanggal 1 bulan Maret. Berarti close monthly bulan Februari sudah tersedia. Dan kita bakalan membaca beberapa opsi atau view yang diberikan oleh Bitcoin saat ini. Halo warga YouTube, selamat datang di channel YouTube Cuan Terus. Ketemu lagi dengan saya Andrianto. Buat kamu yang baru ketemu channel YouTube ini atau video kali ini, feel free untuk subscribe di bawah. Luangin waktu untuk tekan tombol like dan berkomentar. Kita bakal bahas pergerakan Bitcoin dengan point of view yang lebih besar, yaitu di monthly chart. Apalagi 2 hari ke belakang mulai muncul nih food yang ada di market. Mulai Coinbase itu bakal suspend trading untuk BUSD, dan semalam itu ada pemberitahuan atau announcement ya dari Watch Guru bahwasanya Bank of America memberikan pernyataan bahwasanya Federal Reserve mungkin saja meningkatkan interest rate sampai 6% atau mendekati 6%. Oke semuanya, kita masuk ke dalam chart, dan di sini kita udah masuk ke trading view di Bitcoin/USDT, dan kita bakalan memberikan update dari point of view yang lebih kecil terlebih dahulu ya sebelum kita masuk ke monthly chart. Di video sebelumnya saya memberikan info bahwasanya corrective wave level C di level 22.800 atau 22.942 itu kemungkinan besar udah selesai. Dan kita juga melakukan pembelian, buktinya ada di Telegram YouTube Cuan Terus. Saya scrolling dulu sebentar. Ini ya, kita melakukan pembelian dan ini bukti biasnya atau buyingnya. Dan ternyata teman-teman, Bitcoin ke reject di level area resisten pertama, yaitu di level 23.842. Level ini merupakan level yang saya mention sebelumnya. Jadi kalau kalian belum nonton video sebelumnya, feel free untuk tonton terlebih dahulu supaya nangkep apa yang saya berikan dari update video hari ini gitu ya. Jadi kalau kita melihat di 4 hours, sebetulnya tendensi dari trennya sendiri itu masih struggle nih teman-teman. Di tengah-tengah antara bullish dan bearish. Nah, ekspektasi kita kemarin di skenario yang pertama yaitu kenaikan di sini teman-teman, potensial menjadi wave 2. Asalkan areanya di breakout di atas level 23.842, kemudian di retest dan dia naik ke atas. Ternyata ekspektasinya gagal dan sekarang dia di reject di level 23.842. Nah, what next gitu ya. Jadi kalau what next-nya kita masih belum melihat pergerakan yang begitu signifikan di lower time frame teman-teman, yaitu di 1 jam. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita melihat pergerakan Bitcoin di 1 jam, area sini masih jauh lebih tinggi daripada area sebelumnya. Jadi masih di tengah-tengah nih. Strukturnya masih belum kelihatan apakah dia hardly reject atau enggak. Cuman saya untuk mengantisipasinya, seperti yang saya bilang di video sebelumnya, bahwasanya ketika di reject di level 23.842, saya prefer untuk ambil modal terlebih dahulu nih. Di level 23.400-an kalau nggak salah. Saya nggak ambil di pucuk karena ekspektasi saya adalah breakout. Ternyata gagal. Dikarenakan ada announcement dari Coinbase, yaitu Coinbase bakal nge-suspend trading untuk BUSD pairs di tanggal 13 Maret, kurang lebih jam 12 PM ET ya. Dan ini memberikan short term impact penurunan di harga Bitcoin saat itu. Tengah malam ya, kalau nggak salah ya. Dan teman-teman, saya pengen mention di sini bahwasanya Bitcoin monthly return itu udah close ya. Di bulan Februari ternyata set buari ya. Jadi sideways aja, kenaikannya cuma 0,03%. Sangat-sangat sedikit teman-teman. Dan kalau kita melihat monthly chartnya di sini, kita lihat terlebih dahulu, membentuk seperti doji ya teman-teman ya. Meskipun area sebelumnya di bulan Januari itu bullish engulfing sangat kuat, ternyata Februari itu antara buyers dan seller sangat-sangat signifikan pertarungannya di sini. Ada yang kepengen naikin harga, ada juga orang yang turunin harga. Cuman biasanya kalau doji seperti ini teman-teman itu lebih ke 50-50. Kita harus melihat terlebih dahulu bahwasanya level resisten sebelumnya di level
berapa nih? 25.160 atau 25.200 itu harus di breakout terlebih dahulu untuk memastikan bullish trend itu terjadi. Atau ini membuka kemungkinan untuk area Bitcoin sendiri retest ke bawah terlebih dahulu di area resisten breakoutnya sebelumnya, which is di level 18.200-an atau 18.600-an. Nah, untuk monthly chart sendiri itu lebih ke area abu-abu, teman-teman. Apalagi tadi malam bahwasanya Watch Guru mengatakan bahwasanya Bank of America mengatakan bahwasanya Federal Reserve kemungkinan besar bakal menaikkan interest rate sampai mendekati level 6%. Berarti ini membuka peluang untuk dot plot baru ya. Kurang lebih kalau nggak salah maksimalnya itu di 5%. Cuman ini hanya early warning aja. Yang baru mengatakan hanyalah Bank of America. Dan jika kejadian emang interest rate dinaikkan 6%, kemungkinan besar big boys atau institusi atau whales itu nggak begitu tertarik ke high risk asset atau cryptocurrency. Dia better masukin duitnya ke bank, ke bonds government untuk mendapatkan return yang pasti 6%. Dengan resiko yang bisa dibilang minim ya, dibandingkan ke high risk asset yang fluktuasinya tinggi gitu. Nah, jadi untuk bigger time frame-nya, kita masih belum melihat pergerakannya bagaimana nantinya. Mungkin di minggu pertama atau minggu kedua bulan Maret bakalan kelihatan nih untuk monthly chart-nya. Nah, kalau kita melihat weekly chart sebelumnya, teman-teman, di sini kita bisa cek bahwasanya sebetulnya kalau dari RSI sendiri di weekly chart itu masih di tengah-tengah, masih belum menyentuh level overbought sama sekali. Cuman bisa dilihat bahwasanya tekanan dari buyers di area sini itu udah cukup melemah. Dan kita bisa lihat bahwasanya resisten di level ini itu sangat-sangat numpuk ya. Dan itu baru pertama kali di retest gitu loh. Jadi wajar bahwasanya Bitcoin mengalami rejection di area sini. Jadi di weekly kita bisa melihat point of view time frame-nya pergerakannya masih bullish, cuman lagi struggle di level resistennya ya. Jadi kita menunggu kepastian bahwasanya 25.200 wajib di breakout untuk melanjutkan impulsive wave bullish-nya. Nah, kalau di daily chart sendiri masih di zona retest, jadi sebetulnya nggak begitu banyak update sih teman-teman. Jadi coba kalau kita hapus terlebih dahulu ya di sini biar nggak berantakan. Kita bisa cek juga bahwasanya RSI, bearish divergence-nya itu udah mulai menghantui nih ya. Menghantui dan ini tinggal menunggu konfirmasi aja teman-teman sebetulnya. Apakah level area di sini, which is ini neckline dari double top, kalau emang kejadian, itu di breakdown atau enggak ya. Kalau emang di breakdown teman-teman, kemungkinan besar ini bakalan memberikan impact penurunan harga Bitcoin. Ya, seminimal-minimalnya mungkin itu di level kurang lebih berapa nih? 18.746-an sampai paling deket ya. Kalau ngomongin kita paling deket di level 19.637. Ini yang paling deket. Coba kita konfirmasi dengan Fibonacci ya. Sebentar. Nah, nih, di level 19.637 atau 19.778. Itu merupakan area yang paling dekat golden ratio bigger time frame. Itu di daily time frame atau weekly time frame, support paling kuatnya di sana. Atau di level 20.835-an. Itu kalau emang skenario bearish-nya terjadi. Cuman kita harus menunggu step by step dari struktur Bitcoin yang diberikan nantinya. Entah apakah di lower time frame-nya dia melakukan breakout kembali ataukah gagal. Jadi nanti bakalan saya update entah di Telegram atau di YouTube. Kita tinggal ngelihat level sini harus di breakdown terlebih dahulu atau minimal di level sini dia di breakout terlebih dahulu. Video yang saya pengen lihat sebetulnya di level 23.842 seperti level yang saya mention sebelumnya. Kalau emang holding, ya kita masih bakal melakukan pembelian. Kalau enggak, antara kita shorting di futures market atau nunggu di level yang paling bawah. Gitu ya. That's it teman-teman, Bitcoin update di monthly chart ini dan di lower time frame. Tadi udah saya mention. Kesimpulan dari video kali ini, sebetulnya kita harus lebih sabar terlebih dahulu. Ngereset fear and greed. Greedy-nya ditahan dulu teman-teman. Apalagi udah dapat early warning bahwasanya kemungkinan besar
Federal Reserve bakal menaikkan sampai mendekati 6%, itu cukup berbahaya. Berarti bulan Maret kemungkinan besar bakalan turun. Tapi view-nya bakalan kelihatan di minggu pertama atau minggu kedua dari bulan Maret. Kita nggak bisa menebak sekarang, karena informasi di monthly chart Februari itu sideways, doji ya. Jadi bisa aja dia melanjutkan trennya kalau breakout dari 25.200. Bisa juga dia melakukan koreksi sampai 18.700-an. Kalau neckline dari double top daily time frame itu di breakdown ya. Jadi bearish divergence juga udah menghantui. Sabar dulu teman-teman. Stay tune di video YouTube Cuan Terus. Subscribe supaya nggak ketinggalan, dan kita bakalan ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.